Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini saya bersama Dewa Stuti akan menjelaskan tentang metode numerik diferensiasi numerik. Ya, next selanjutnya. Udah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus turunan pertama dari diferensiasi numerik. Di sini bisa kita lihat ada selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, selisih maju, kemudian selisih pusat lagi. Kita lihat rumusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung ke contoh turunan pertama. Ya, contoh turunan pertama yaitu diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. X 1,3, Fx 3,669 sampai X-nya 2,5, terus Fx-nya 12,185. Pertanyaannya adalah hitunglah F aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat dan OH4. Kita lihat di sini bahwa F aksen 1,7 berarti yang dicari adalah hampiran selisih pusat. Berarti dari pusatnya adalah 1,7. Kita lihat di sini kita dapatkan X min satunya adalah 1,5 dan X satunya adalah 1,9. Dengan selisih di antara keduanya ini adalah 0,2. Next. Ya, kemudian kita ambil rumus OH kuadrat yaitu F aksen sama dengan F1 min F min 1 per 2H. Kita tadi mengambil titik tengahnya, titik pusatnya adalah 1,7, X min satunya 1,5, X satunya 1,9, dan selisihnya adalah 0,2. Substitusi ke rumus F aksen tadi yaitu F aksen 1,7 sama dengan, karena F1 adalah 1,9 dengan Fx 6,686 min X min 1 1,5, Fx-nya adalah 4,482 per 2, hanya adalah selisih, berarti 0,2. Kita dapat sama dengan 5,5110. Kemudian kita masukkan ke orde OH4. Kita lihat orde OH4, rumusnya adalah bisa ke rumus lagi, rumus turunan pertama. Ya, rumus turunan pertamanya adalah selisih pusat OH4 ini. Min F2, lain. Betul aja. Yang ini. Min F2 plus 8 F1 min 8 F1 plus F min 2 per 12H. Baru kita masukkan ke contoh turunan pertama. Ya, kita masukin ke substitusi ke rumus tadi yaitu ini. Ambil titik-titik X min 2 1,3 dan X min 1 1,5, X1 1,9 dan X2 sama dengan 2,1. Yang dalam hal ini X0 nya tadi 1,7 terletak di pertengahnya. Maka kita substitusikan ke rumus ini adalah sebagai berikut. Min 8,166 ditambah 8 dikali 6,686 dikurang 8 dikali 4,482 ditambah 3,669 dibagi 12 dikali 0,2 didapat 5,473. Lanjutkan contoh bagian B-nya, yaitu hitunglah F aksen 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat. Nah, di dalam tabel ini tidak terdapat titik pusat 1,4, maka titik pusat tersebut bisa berada di antara 1,3 dan 1,5. Nah, kenapa kita hanya menggunakan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat? Tidak menggunakan OH4 karena di dalam rumus OH4 di dalam rumus OH4 ini terdapat F-2, sedangkan di dalam tabel hanya ada F-1. Jadi kita hanya menggunakan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat. Lanjut ke contoh soal. Nah, dengan titik pusat 1,4 kita dapatkan
X min 1 sama dengan 1,3. Mungkin dikat dulu. Nah, untuk titik pusat 1,4 diperoleh F min 1 itu X min 1 itu 1,3 dengan nilai Fx-nya 3,669. Dan X1 itu diperoleh 1,7 dengan nilai Fx-nya 5,474. Lalu kita dapat langsung substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu rumus orde OH kuadrat, yaitu F0 aksen sama dengan F1 dikurang F min 1 dengan dengan selisihnya itu 0,1, yaitu diperoleh F1-nya 4,482 dikurang F min 1-nya 3,669 dibagi 2 dengan hampiran dibagi 2 dikali dengan hampiran 0,1 sama dengan 4,065, 4 angka bena. Selanjutnya kita kan sudah membahas tentang soal nomor 1A, B. Sekarang kita memasuki soal nomor yang C. Di sini rumus apa yang digunakan untuk menghitung F aksen 1,3 dan F aksen 2,5. Di sini kita mengetahui bahwa 1,3 itu berada di atas dan 2,5 itu berada di bawah. Demikian kita dapat mengetahui bahwa 1,3 itu kita menggunakan rumus selisih maju, dan untuk 2,5 ini kita menggunakan selisih mundur. Ya, di sini kita bisa memasuki untuk menghitung F aksen 1,3 digunakan rumus hampiran selisih maju, sebab X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya, yaitu maju, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Makanya di sini kita menggunakan selisih maju. Sebaliknya, untuk menghitung nilai F aksen 2,5 digunakan rumus hampiran selisih mundur, sebab X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya itu yaitu mundur. Kita mengetahui bahwa rumus hampiran selisih maju itu rumusnya yaitu F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 dibagi dengan H ditambah dengan OH. Ya, kita tadi mengetahui bahwa F1-nya itu tadi adalah kita mengetahui bahwa F0 itu adalah 1,3 dan F1-nya adalah yang bernilai 4,482 dikurang dengan F0-nya bernilai 3,669 dibagi dengan H-nya yaitu 0,2. Di sini menghasilkan yaitu 4,065. Selanjutnya kita memasuki untuk yang F aksen 2,5, yaitu menggunakan hampiran selisih mundur, di mana F0 aksen sama dengan F0 dikurang F min 1 dibagi dengan H ditambah dengan OH. Di sini kita mengetahui lagi bahwa F0 aksen itu bernilai 1,3. Salah ya? Ya, di sini kita memasuki rumus hampiran selisih mundur, di mana F aksennya sama dengan 2,5. Dan ini F0 aksennya itu bernilai 2,5, di mana F0 itu bernilai 12,182 dikurang dengan F min 1-nya itu bernilai 9,974 dibagi dengan OH-nya tadi. Kita mengetahui bahwa OH-nya adalah 0,2, yakni menghasilkan 11,04. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstrapolasi Richardson. Ekstrapolasi Richardson juga dapat diterapkan pada turunan numerik untuk memperoleh solusi yang lebih teliti.
DH dan D2H adalah hampiran F aksen X0 dengan mengambil titik-titik masing-masing sejarak H dan 2H. Misalkan untuk menghitung F aksen X0 digunakan rumus hampiran beda pusat orde OH kuadrat. Oke, bisa dilihat di sini gambarnya. Dan kita masuki rumus DH sama dengan kita ketahui bahwa rumus dari hampiran beda pusat pada turunan pertama yaitu setengah H, ya. Ini setengah F1 min F min 1 per 2H atau setengah F1 min F min 1 ditambah OH kuadrat. Kembali ke tadi. Nah, ditambah OH kuadrat tadi kan sama dengan F0 aksen ditambah CH kuadrat ditambah titik-titik ini persamaan P7.18. Oke, yang kedua yaitu D2H sama dengan 1 per 2 kali 2H. Ini diganti hanya dengan 2H. Sini F2 min F min 2 plus O 2H kuadrat. Ini diganti. Sehingga ini merupakan rumus dari F aksen 0 ditambah C 2H kuadrat. Jadi diperoleh F aksen 0 sama ditambah ini dipangkatkan, jadi hasilnya adalah 4 CH kuadrat. Ini persamaan P719. Next. Nah, ini kurangi persamaan P718 dengan persamaan P719 sehingga menghasilkan seperti ini. DH min D2H sama dengan min 3 CH kuadrat. Dari sini kita dapatkan nilai C-nya itu DH min D2H per min 3H kuadrat P720. Oke, sulitkan P720 ke dalam persamaan ini. DH sama dengan F0 aksen diganti anunya tadi itu DH min D2H kali H pangkat 2 dibagi min 3H pangkat 2. Ini H kuadratnya bisa kita hilangkan. Kemudian selanjutnya menghasilkan F0 aksen dikurang sepertiga DH min D2H atau F0 aksen sama dengan DH plus sepertiga DH dikali DH min D2H. Ini persamaan P721. Ekstrapolasi Richardson dapat diperluas penggunaannya untuk mendapatkan nilai turunan fungsi yang lebih baik atau improve. Berdasarkan P721 di atas dapat ditulis aturan F0 aksen sama dengan DH plus 1 per 2 pangkat N min 1 dikali DH min D2H. Ini persamaan 7.22. Next. Yang dalam hal ini adalah orde galat. N adalah orde galat rumus yang dipakai. Misalnya digunakan rumus hampiran selisih pusat orde yang seperti tadi, OH kuadrat dalam menghitung DH dan D2H, maka N-nya sama dengan 2 atau orde galatnya sama dengan 2. Sehingga rumus ekstrapolasi Richardson adalah seperti persamaan P7.21 tadi. Catat juga bahwa setiap perluasan ekstrapolasi Richardson akan menaikkan orde galat dari OH pangkat N menjadi OH N plus 2. Nah, selanjutnya lihat bahas ekstrapolasi Richardson bab integrasi numerik. Yang selanjutnya adalah contoh ekstrapolasi Richardson. Diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Di sini ada nilai X dan di sini ada nilai Fx-nya. Dari soal, tentukan F aksen 2,5 dengan ekstrapolasi Richardson bila DH dan D2H dihitung dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH2 sampai 5 angka bena. Next. Oke, berarti yang pertama kita mengerjakan dari DH, maka selangnya adalah 2,4, 2,6 dan selisihnya itu adalah hanya 0,1. Oke, kembali dulu ke tabel. Nah, di sini kan ada 2,4, 2,6. Di tengah-tengah sini dari selisih 2,4 ke 2,5 itu 0,1. Selisih dari 2,5 ke 2,6 itu 0,1. Next. Oke, kita masukkan kemudian di sini ada nilai X min 1, X0 dan X1. Next, kembali ke tabel lagi.
Ini adalah nilai x-1, di sini adalah nilai x0, dan di sini adalah nilai x1. Oke, kembali. Jadi rumusnya adalah DH sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H sama dengan 0,25337 dikurang 0,31729 per 2 dikali 0,1. Oke, kembali ke tabel. Nah, nilai dari 2,5 itu diambil dari 2,6 ini, dan nilai dari 0,31729 itu diambil dari 2,4. Jadi rumusnya itu kembali ke tadi. Rumusnya itu yang ini sebagai 2,6, yang ini sebagai 2,4. Oke, maka menghasilkan nilai min 0,31960. Kemudian untuk D2H-nya, selang titik yang dipakai adalah 2,3, 2,7 dan H-nya adalah 0,2. Kembali ke tabel. Yang ini selisihnya adalah 0,2. Tadi dilihat dari 2,3 ke 2,7 itu titik tengahnya 2,5, dari sini ke sini itu masih selisih 0,2, dan dari sini ke sini selisihnya 0,2. Kembali ke soal. Dari sini langsung saja kita masukkan rumus sama seperti tadi. D2H sama dengan F2. Di sini variabel di sini diganti menjadi F2 min F min 2. Untuk X min 2 dan X0, X2 sama seperti yang di atas tadi, hanya selisihnya 0,2, sehingga menghasilkan nilai min 0,31775. Kemudian yang selanjutnya ada yang 4H. Oke, kembali ke tabel. Ini mulai dari 2,1 sampai 2,9 itu selisihnya 0,4. Bisa dilihat dari 2,5 sini tentang sebagai X0-nya. Ini di sini sebagai X-1 dan ini sebagai X1. Oke, kembali. Nah, sehingga dipengaruhi ini tadi 0,1, 2,5, 2,9, masukkan saja ke rumusnya. F4-nya min F min 4 per 2 dikali H, hanya tadi 0,4 diganti saja, sehingga menghasilkan min 0,30951. Oke, sutradara. Oke, yang selanjutnya adalah kita memperoleh nilai DH-nya itu min 0,31906 dan D2H-nya itu min 0,31775. Keduanya dihitung dengan rumus order OH2, maka diperolehlah N-nya sama dengan 2, sehingga kita masukkan saja rumusnya. Ini D2H, masukkan nilainya tadi min 0,31960 ditambah 1/3. Ini hasil dari ini 2 kuadrat min 1 menghasilkan 3, jadi 1/3 dikali DH-nya tadi diperoleh di sana, masukkan saja ke sini nilainya, dan nilai D2H tadi diperoleh dari nilai yang di atas tadi. Nah, sehingga mempunyai galat order OH4 itu min 0,32022. Nah, kemudian kita bisa melihat dari tabel ini ada 0,1, itu OH2-nya itu bernilai min 0,31960. Kemudian dari 0,2 itu ada nilainya, dilihat dari tabel tadi, bernilai min 0,31775, min 0,32022. Kemudian kita lihat lagi dari hanya 0,4 itu diperoleh OH2-nya itu min 0,30951, min 0,32050, dan OH6-nya itu min 0,32020. Jadi sehingga F aksennya yang diambil adalah dari OH6 itu F aksen 2,5-nya adalah min 0,3 min 0,32020. Ya, untuk contoh turunan kedua diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ya, dapat dilihat tabelnya seperti ini. Hitunglah untuk soal A, hitunglah F0 level aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat order OH
Nah, dari titik pusat ini kita juga dapat memperoleh selisihnya, yaitu selisihnya 0,2. Next. Dari nilai-nilai tadi dapat kita substitusikan ke dalam rumus orde OH kuadrat, yaitu F0 double aksen sama dengan F aksen min 2 dikali dari nilai-nilai tadi dapat kita substitusikan ke dalam rumus orde OH kuadrat, yaitu rumusnya F0 double aksen sama dengan F1 min 2 dikali F0 ditambah F min 1 dibagi H kuadrat. Untuk X1 nilai fx-nya tadi 6, nilai x nih X1 1,9 dengan nilai fx-nya 6,686 dikurang 2, titik pusatnya 1,7 dengan nilai fx 5,474 ditambah x min 1-nya dengan nilai fx 4,482 dibagi selisih 0,2 kuadrat, sehingga dapat diperoleh 5,5004 angka benang. Untuk mencari rumus hampiran untuk mencari F0 double aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH pangkat 4, kita dapat lihat tabel di sini. Dengan titik pusatnya 1,7 kita dapat memperoleh X min 2 yaitu 1,3 dengan nilai fx 3,669 dan X min 1 itu 1,5 dengan nilai fx 4,482. Dengan titik pusat 1,7 dengan nilai 5,474. Dan kita juga dapat memperoleh X1 1,9 dengan nilai 6,686 dan X2 yaitu 2,1 dengan nilai fx-nya 8,166. Nah, dari sini kita dapat langsung substitusikan ke dalam rumus OH pangkat 4. Next. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus tadi, dari nilai-nilai tadi ke dalam rumus, yaitu F0 double aksen sama dengan min F2 ditambah 16 dikali F1 dikurang 30 dikali F0 ditambah 16 dikali F min 1 dikurang F min 2 dibagi 12 H kuadrat, sehingga kita dapat memperoleh min 8,166 ditambah 16 dikali 6,686 dikurang 30 dikali 5,47 ditambah 16 dikali 4,482 dikurang 3,669 dibagi 12 dikali 0,2 dikuadratkan, sehingga kita dapat memperoleh hasil yaitu 4,485. 4 angka benang. Oke, kembali lagi saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu hitunglah V double aksen 1,5 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat. Di sini kita memakai rumus OH kuadrat karena kita lihat dari titiknya, pusatnya maksudnya 1,5. Kita lihat pusatnya adalah di 1,5 di sini. Kenapa kita menggunakan rumus OH kuadrat saja, tidak menggunakan OH 4, sedangkan rumus untuk selisih pusat ada OH kuadrat dan OH 4. Di sini kita menggunakan rumus OH kuadrat karena di dalam rumus OH 4 itu memiliki F2, sedangkan di sini poinnya adalah 1,5, yaitu titik pusatnya di sini. Sedangkan F2-nya tidak ada karena F-2-nya tidak ada karena F1-nya sudah 1,3 dan F2-nya tidak ada. Jadi kita menggunakan rumus OH2. Di sini kita bisa melihat pusatnya adalah 1,5, F1-nya adalah 1,7, F-1-nya adalah 1,3. Dengan nilai fx-nya untuk 1,5 adalah 4,482, untuk 1,9 5,474, kemudian 1,3 3,669. Next. Next selanjutnya. Oke, kita
1,3 dikurang 24,482 ini berdasarkan nilai fx dari 1,5, kemudian ditambah 3,669 itu berdasarkan nilai fx dari 1,7 dibagi 0,2 yaitu dengan nilai hanya kemudian dikuadratkan, maka didapatkan nilainya itu 4,475 yaitu 4 buah angka atau 4 nilai benga. Ya, di sini saya kembali menjelaskan untuk soal yang C, yaitu rumus apa yang digunakan untuk menghitung F double aksen 1.3 dan F aksen 2.5. Ini mengenai turunan kedua. Next. Untuk menghitung F double aksen 1.3 itu digunakan rumus hampiran selisih maju, sebab X sama dengan 1.3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya, yaitu maju. Sama dengan yang tadi ini, kemudian kita langsung memasuki ke rumusnya, rumus hampiran selisih maju. Dimana untuk turunan kedua ini rumus hampiran selisih majunya yaitu F2 dikurang 2F1 ditambah F0 dibagi dengan H yang dikuadratkan ditambah dengan OH. Selanjutnya kita memasuki, ini kita mengetahui F0 double aksennya itu bernilai 1.3 dan di sini F2-nya bernilai 5.424 dikurang dengan 2 dikali dengan F1-nya yakni 4.482 ditambah dengan F0-nya yaitu 3.669 yang dikuadratkan yang dibagi dengan 0,2 yang dikuadratkan sama dengan ini menghasilkan 4475. Di sini yakni hampiran untuk yang F double aksen yang 2.5 ini menggunakan hampiran rumusan mundur. Menggunakan rumus hampiran mundur siapa selisihnya? Yang kita memasuki rumus hampiran selisih mundur tadi yakni kita masukkan dengan F0 double aksen itu bernilai dengan 2.5 di mana F min 2-nya itu bernilai 8.166 dan dikurang 2 F min 1-nya itu bernilai 9.974 ditambah dengan F0 yakni bernilai 12.182 dibagi dengan hanya tadi kita mengetahui bahwa 0,2 yang karena ini dikuadratkan maka 0,2 ini kita kuadratkan juga. Ini menghasilkan 10.000.